Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pembelajaran daring mata pelajaran matematika. Dan untuk materi bab pertama di kelas 12 ini yaitu ada bab peluang. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Secara umum, cara menemukan banyaknya hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan berikut. Yang pertama ada aturan perkalian, yang kedua notasi faktorial, yang ketiga permutasi, dan yang keempat ada kombinasi. Nah, itu adalah definisi dari kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Konsep untuk aturan perkalian yaitu jika ada K pilihan dengan masing-masing pilihan memiliki N1, N2, N3 dan seterusnya sampai NK yang berbeda, maka banyaknya cara untuk mengisi K pilihan tersebut secara keseluruhan diberikan oleh hasil kali N1 dikali N2 dikali N3 dikali seterusnya sampai dikalikan dengan NK. Yang mesti diingat di sini untuk aturan perkalian digunakan ketika dilakukan bersama-sama. Maksud dari aturan perkalian digunakan ketika dilakukan bersama-sama yaitu bahwa kejadian pertama dan kejadian kedua harus dilakukan secara bersamaan, tidak terpisah. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal nomor 1 berikut. Bagus memiliki 3 baju dan 2 celana berbeda. Tentukan banyak cara memasangkan keduanya. Nah, logikanya ketika kita menggunakan celana dan baju itu harus dilakukan secara bersamaan, tidak terpisah kan? Nah, kita misalkan N1-nya adalah 2 buah celana dan N2-nya adalah 3 buah baju. Kalau kita buatkan tabel silangnya, maka akan diperoleh 6 pasangan celana dan baju yang bisa kita gunakan. Itu kalau secara ilustrasi. Kalau tadi secara ilustrasi, sekarang kalau sesuai konsep, karena dipasangkan harus semuanya digunakan atau dilakukan bersama-sama, maka jawabannya menggunakan aturan perkalian, yaitu N1 dikali N2. Kalau tadi N1-nya misalkan 2 buah celana dan N2-nya adalah 3 buah baju, atau bisa juga N1-nya 3 buah baju dan N2-nya 2 buah celana, kita tinggal kalikan 3 dikali 2 atau 2 dikali 3. Maka hasilnya sama dengan 6 cara, sesuai dengan tadi ilustrasi pada tabel silang. Ada kemungkinan 6 pasang baju dan celana yang bisa kita gunakan. Nah, itu untuk aturan perkalian. Bisa dipahami ya? Contoh soal yang kedua, dari kota A menuju kota B ada 3 pilihan lintasan, sedangkan dari kota B ke kota C ada 4 pilihan lintasan. Berapa pilihan lintasan dari kota A ke kota C bila melalui kota B? Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi logikanya karena dari A menuju C harus melalui B, bahwa sebelum mencapai C kita harus sampai dulu ke kota B. Maka dari A ke B ini ada 3 lintasan, berarti N1-nya adalah 3. Kemudian setelah sampai dari B kita baru menuju kota C, yaitu ada 4 lintasan. Sehingga kita sebut 4 lintasan ini adalah N2. Maka kita gunakan aturan perkalian karena ini dilakukan bersamaan ya. Maka tinggal N1 dikali N2 yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12 pilihan lintasan dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, selain aturan perkalian, di sini juga ada aturan penjumlahan. Konsepnya yaitu aturan ini digunakan jika ada 2 kejadian atau lebih tidak bisa dilakukan bersamaan. Jika kejadian 1 adalah M dan kejadian 2 adalah N, maka rumusnya adalah M ditambah N. Jadi kebalikannya dari aturan perkalian. Kalau aturan perkalian digunakan ketika 2 kejadian atau lebih dilakukan bersama-sama, kalau aturan penjumlahan
jika dua kejadian atau lebih tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, agar lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. Andi memiliki 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal. Tentukan banyaknya cara Andi menggunakannya. Di sini ada ilustrasi 3 buah pasang sepatu dan 2 buah pasang sandal. Nah, secara logika, karena menggunakan sepatu dan sandal tidak boleh bersamaan, maka kita gunakan aturan penjumlahan. Misalkan M adalah 3 pasang sepatu dan N adalah 2 pasang sandal. Maka kita tinggal jumlahkan M tambah N. 3 ditambah 2 sama dengan 5 cara. Bisa dipahami ya sampai sini? Lalu, apa perbedaan antara aturan perkalian dengan aturan penjumlahan? Di sini kalian bisa lihat, untuk aturan perkalian, kejadiannya dilakukan bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus semua digunakan. Nah, berikutnya untuk aturan penjumlahan. Cirinya yang pertama, kejadiannya tidak dapat dilakukan bersamaan. Yang kedua, harus satu persatu digunakan. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa paham ya, mana perbedaan aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Untuk pertemuan kali ini, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa japri via WhatsApp Ibu. Dan jangan lupa kerjakan tugas atau kuisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.